duduk di sisi ranjang dan menyuruh Revalina mendekat ke arahnya. Ia tahu, Kaedan bermaksud membantunya mengeringkan rambutnya. Lalu bagaimana? Tanya Revalina. Gak gimana-gimana sih. Kamu mau langsung ke rumah mama atau kita pulang dulu ke rumah? Aku sih ngikut kamu aja yang. Maunya sih pulang dulu. Kenapa? Revalina mendongakkan wajahnya melihat Kaedan. Namun Kaedan tidak menjawab. Ia malah membalasnya dengan cengiran yang menyebalkan. Dan Revalina tahu maksud dari cengiran menyebalkan itu. Aku milih langsung mampir ke rumah mama aja deh. Yang ini biar aku sendiri, kamu mandi gih. Bau. Revalina mengambil alih kembali handuk itu. Kamu mandiin aku gimana? Aku udah mandi Kaedan. Kamu kok jadi manja sih? Perasaan dulu kamu gak semanja ini. Kemana Kaedan yang aku kenal dulu? Revalina mengambil handuk, duduk di samping Kaedan dan menyentil hidung mancung milik Kaedan. Mandi lagi lah. Kan situasinya udah berbeda sayang. Dulu kita belum menikah dan banyak benalu yang berusaha memisahkan hubungan kita. Kaedan udah sana mandi. Kiss dulu gimana? Kasih kiss dulu, maka aku akan mandi. Apaan? Enggak Kamu kan belum mandi, kamu bau tahu. Udah sana mandi. Aku lapar loh, yang. Mau sarapan di restoran bawah. Pelit. Kaedan melangkah ke kamar mandi dengan rasa kesal. Saat setelah tadi merasa mengisi perut di restoran, sekarang mereka tengah menghabiskan waktu dengan jalan-jalan di akuarium, lihat ikan-ikan dan makhluk laut lainnya. Yang, ini terakhir kita di Tokyo ya? Sayang banget, masih betah. Revalina menggandeng, manja lengan Kaedan sembari melihat-lihat ikan-ikan yang terlihat di akuarium tersebut. Kamu masih mau di sini? Kaedan menghentikan langkahnya saat melihat ikan hiu yang ada di akuarium besar itu. Mau sih, tapi kangen sama pasien-pasien aku juga. Lah bagaimana sih? Besok jadwal penerbangan kita jam berapa? Jam 10 pagi. Kalau begitu kita puas-puasin dulu di sini ya, Den. Boleh kan? Boleh dong sayang. Jawab Kaedan tersenyum hangat pada Revalina. Keesokan harinya. Iya, sebentar. Teriakan dari seorang wanita parubaya yang tengah berjalan dari ruang tengah menuju pintu depan rumahnya. Ia terlihat kesal karena sang tamu yang tidak bisa sabaran. Bahkan suara bunyi dari bel rumah yang terus saja berbunyi tanpa henti membuat wanita itu benar-benar terlihat kesal. Saat ia membuka pintu, hal pertama yang dilihatnya adalah sebuah cengiran khas yang benar-benar mirip dengan suaminya. Rasa kesal itu hilang sudah saat melihat seorang wanita yang berdiri di samping laki-laki yang mirip dengan suaminya. Mah, sayang. Kaedan yang berniat ingin memeluk sang mama langsung menghentikan aksinya saat melihat sang mama malah lebih dulu memeluk Revalina, istrinya. Kaedan menggelengkan kepalanya. Sejak kapan mamanya ini menjadi sangat antusias menyambut kedatangan mereka berdua? Malah lebay banget, seolah-olah aku gak pernah tampak sama mama, hanya Revalina aja. Ujar Kaedan saat melihat mamanya sama sekali tidak memperdulikan keberadaannya. Kamu pikir mama buta? Mama tahu kamu di situ. Sang mama hanya melihat sekilas ke arah Kaedan saat ia melepas pelukannya di tubuh Revalina. Sayang, ayo masuk. Lanjut sang mama sembari menarik tangan Revalina untuk masuk ke dalam rumah. Kaedan hanya melongo. Ia benar-benar sama sekali tidak disambut dengan baik oleh mamanya sendiri. Sebenarnya yang enak mama itu siapa sih? Ya sih, dulu aku menghindari. Terus tapi kalau begini kan lain ceritanya. Ujar Kaedan sembari menyusul mama dan istrinya masuk ke dalam rumah sang mama. Wah, anak papa yang cantik akhirnya berkunjung ke sini. Saat sang papa terlihat turun dari tangga dan hendak ingin menghampiri Revalina sembari merentangkan tangan ke depan bermaksud ingin memeluknya, namun dengan cepat Kaedan menjadi penghalang agar sang papa tidak mendekati istrinya.
Papa jangan macam-macam sama istri aku. Itu punya aku loh, Pak. Kok main peluk-peluk aja? Ujar Kaedan menatap sang papa tajam. Kan hanya peluk sebagai anak. Tetap nggak boleh. Dasar anak aneh. Ya udah peluk kamu aja. Kaedan langsung melesat dengan cepat menghindari dari sang papa. Papa pikir aku cowok apaan main peluk-peluk sama cowok. Kaedan mengusap-ngusap padanya seolah memberi kesan jijik. Aku papamu loh. Yang bilang tukang kebun siapa? Anak kurang ajar. Kaedan yang melihat sang papa hendak ingin memberikan sebuah pukulan langsung melesat ke arah dapur yang sebelumnya mama dan sang istri sudah duluan berlalu ke arah dapur. Mama tadi sengaja buat kue loh. Wah, vanila, kesukaan Revalina mah. Revalina terlihat berbinar saat melihat kue vanila yang tersaji di meja makan. Benar-benar tampak menggoda bagi Revalina. Mah, kedua wanita yang duduk di kursi meja makan itu menoleh saat melihat seseorang yang baru saja masuk ke dapur. Kenapa? Mama benar-benar gak niat nyambut anak mama yang ini. Udah kan? Kapan? Waktu di depan. Di penyambutan apaan tuh? Yang penting kan disambut. Terserah mama aja lah. Tapi aku sama Revalina cuma sebentar di sini. Belum juga habis kangen-kangen sama Revalina. Besok kami masuk kerja, Mah. Ada jadwal operasi yang harus kami jalanin, Mah. Ya udah sih, kamu aja yang pulang sendiri ke rumah sekalian operasinya sana. Biarin Revalina di sini. Gak bisa gitu dong, Mah. Revalina kan istrinya aku dan juga ada jadwal operasi. Jadi harus pulang sama aku dong. Gak bisa pokoknya Revalina nginep di sini. Gak bisa, Mah. Nanti yang aku di rumah sama siapa? Dan Revalina punya jadwal operasi yang tidak bisa ditunda, Mah. Kamu bukan bayi yang harus dikelonin. Dan juga kamu kan pimpinan di rumah sakit. Kamu bisa jadwalkan orang lain buat menggantikan Revalina. Kayak mama gak pernah kolonin papa aja. Dan gak ada alasan Revalina wajib pulang. Nah itu, kamu sama papa kamu itu 11-12. Mama memang pengen dapat cucu. Tapi gak setiap hari juga kamu serang istri kamu. Terserah aku dong, Revalina kan istri aku, Mah. Revalina yang sedari tadi hanya menjadi penonton hanya bisa menunduk malu. Bagaimana tidak, obrolan mama dan anaknya kini sudah merembat kemana-mana. Bahkan soal urusan pribadi dibawa-bawa. Astaga, jika bisa Revalina ingin menenggelamkan dirinya sekarang juga. Mulut Kaedan gak bisa direm dan diblur di setiap perkataan mesum yang keluar dari mulutnya. Bahkan sama mama sama saja. Sekarang Revalina tahu sifat mesum Kaedan itu ia dapat dari mana. Awalnya Kaedan dan Revalina berniat pulang lebih awal ke rumah mereka, yaitu pukul 12 tadi seharusnya. Tapi karena sang mama yang terus-terusan menahan Revalina, jadi mereka sempat makan malam di rumah sang mama dulu. Dan sekarang sudah jam 23:20 malam. Mereka akhirnya bisa merebahkan tubuh mereka di kasur kamar rumah mereka yang seharusnya. Capek yang? Tanya Kaedan pada Revalina. Capek pengen tidur. Kaedan yang tadi mendudukkan dirinya di samping Revalina sembari membuka satu persatu kancing kemejanya dan juga membuka celananya mulai menatap Revalina. Mandi dulu yang? Kaedan mengusap lembut pipi Revalina. Iya aku capek ya, mau tidur aja. Ya makanya mandi dulu biar enakan tubuhnya. Kaedan membantu Revalina yang tampak ogah-ogahan itu untuk berdiri. Jangan males bahkan sekarang kamu bau keringat loh ya. Sedari tadi terus temenin mama belanja dan ini itu di luar. Akhirnya mau tidak mau Revalina menurut perkataan Kaedan dan mulai berjalan menuju kamar mandi diikuti Kaedan. Diikutin Kaedan. Sebelum memasuki pintu kamar mandi, Revalina menoleh ke arah Kaedan yang berada di belakangnya. Kamu ngapain ngikut? Kamu gak lihat aku cuma pakai pakaian dalam aja? Ya ikut mandi lah ya. Kamu kan gak ikut aku sama mama tadi. Ya tapi kan gerah ya. Revalina hanya memutar matanya jengah. Menolak pun percuma, ya kan? Revalina kini menatap kesal ke arah suaminya yang dengan seenaknya main tarik-tarik saat ia tengah tertawa terkikik-kikik dengan Rafli. Lalu suami mesumnya ini dengan seenak jidatnya main narik-narik aja. Apa-apaan tadi tuh? Tanya Kaedan. Hanya obrolan sesama teman aja.
Aku gak percaya. Sadar Revalina, kamu itu bukan gadis belia lagi. Kamu pikir suamimu ini pacaran? Akhirnya Kak Adam meletus setelah menyampaikan segala unek-uneknya pada istri tercinta. Jika Revalina keras kepala, maka Kak Adam bisa lebih keras kepala batu untuk diakui secara terbuka oleh Revalina sebagai suami sahnya. Mulut Revalina menganga kehilangan kata-kata, telinganya memanas sampai menjalar ke pipi, pualam hingga ke seluruh wajah. Tapi suaranya tercekat, bingung menyusun kata-kata demi Tuhan. Revalina tidak menyangka bahwa lelaki yang sudah menikah dan mengawininya ini bisa-bisanya cemburu dengan sahabatnya sendiri yaitu Rafli. Revalina, kamu anggap apa? Dan kamu dengan asiknya malah tertawa dengan Rafli, ujar Kaidan seperti anak kecil. Iya sayangku, gitu aja cemburu, ujar Revalina. Revalina kini tengah terlihat melemas di kantin. Kepala yang dari tadi ditumpu di atas kedua tangan yang terlipat di atas meja kantin. Farah yang melihat kelakuan sahabatnya ini hanya mendengus. Farah tahu permasalahan sahabatnya ini. Sudah berapa kali Farah sudah menghibur Revalina, tapi tetap saja sahabatnya ini seperti ini. Masih murung, bibirnya mencibir kesal. Kamu kenapa Revalina? Banyak banget hari jadwal operasi. Wajah kamu pucat banget nah, lebih baik kamu istirahat nah. Revalina hanya mendengus, ingin sekali seperti itu, tapi mau bagaimana lagi? Jadwal operasinya sangat padat sehingga tidak memungkinkan bagi Revalina untuk istirahat. Keadaan pun sama, tengah sibuk dengan operasinya. Halo novelers semuanya, apa kabar? Ketemu lagi nih dengan channel Mimin, channel Feby Vitaloka. Bagaimana kabarnya nih? Mimin udah menghilang ya selama 3 hari gak upload. Maaf ya, Mimin lagi ada kegiatan dan sedikit problem yang benar-benar harus Mimin selesaikan terlebih dahulu. Semua noveler, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, makan yang teratur, minum yang serba sehat, olahraga secukupnya agar kesehatan tubuh semakin terjaga. Noveler semua, jangan lupa juga subscribe, like, dan komen karena dukungan kalian adalah semangat Mimin untuk mengupload setiap